Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Sair Al-Hafiz. Di sini tugas minggu 11 dasar pemrograman mobile, yang mana tugasnya itu adalah membuat fake API dan aplikasi CRUD. Di sini saya membuat aplikasi to-do list yang tujuannya adalah membuat list mata kuliah dan tugas-tugasnya yang akan kita kerjakan. Nah, di sini masuk ke Axios dan fake API, yaitu instalasi dan struktur JSON API. Nah, untuk menginstal Axios, teman-teman bisa membuka command prompt dan mengetikkan npm install Axios. Nah, lalu untuk membuat struktur JSON API-nya, misalnya kita membuat file baru JSON database.json atau db.json, sesuaikan saja. Lalu seperti ini strukturnya. Di sini saya membuat nodes, yang mana di dalamnya itu ada matkul, ada tugas, ada tanggal, dan ID ini untuk primary key-nya. Oke, kita lanjut. Untuk membuat user interface, di sini saya akan menunjukkan library, komponen, dan stylingnya. Nah, untuk yang library-nya itu kita mengimportkan React, useState, dan useEffect dari library React Native. Dari React maksudnya. Lalu kita importkan view, text input, button, style sheet, traceable opacity, dan alert dari library React Native. Lalu yang terakhir kita import Axios dari library Axios. Nah, yang pertama kita membuat komponen item, yang mana isinya itu ada kontainernya. Lalu untuk deskripsinya yaitu yang ini deskripsi. Nah, dalam deskripsi ini ada matkul, ada tugas, ada tanggal, dan button X. Oke, kita lanjut. Struktur tampilan itu seperti ini. Sederhana saja, ada text input yang placeholder-nya itu nama matkul, ada detail tugas dan tanggal pengumpulan, juga button simpan. Oh iya, jangan lupa export default-nya ya, biar terbaca. Di sini dia komponen utamanya local API. Lalu ada styling. Di sini stylingnya yang sederhana saja, teman-teman bisa melihat kalau teman-teman bisa ingin mengikuti. Oke, kita lanjut ke create atau metode post. Yang pertama kita akan membuat useState, submit, dan Axios get. Nah, useState-nya itu seperti ini di komponen local API agar program kita itu dinamis ya. Lalu yang useState-nya ini dia diletakkan di text input, on change, value, set matkul value, dan value-nya itu adalah matkul. Begitu juga dengan yang tugas dan tanggal. Jangan lupa buttonnya on press submit. Oke, kita lanjut metode post. Nah, sebelumnya kan tadi kita ada on press submit. Nah, ini dia yang on press submit itu. Jika tombol disimpan, maka dia akan menyimpan data-data berikut ini. Ini ada key value-nya itu matkul, tugas, dan tanggal. Nah, yang ini metode post-nya axios.post. Nah, yang ini adalah link dari fake API kita. Yang IP-nya ini adalah IP dari emulator. Lalu .then respond. Sini kita set matkulnya kosong, set tugasnya kosong, dan set tanggalnya kosong. Oke, kita lanjut ke read atau metode get-nya. Di sini menggunakan axios.get, ada props dan menampilkan data. Nah, untuk metode get-nya, pertama kita membuat useEffect. Karena awal-awal itu datanya kan kosong. Jadi setelah dia melakukan effect, maka datanya akan tampil. Nah, const get data. Di sini sama juga seperti yang post, kita memberikan link fake API kita. Lalu .then respond, set node, responnya adalah datanya. Oke, kita lanjut bagian props. Nah, di komponen item kita membuat props matkul, tugas, dan tanggal. Yang mana propsnya itu dari sini. Oke, kita lanjut.
untuk menampilkan data, kita membuat dulu useState untuk state node-nya. Nah, pada bagian local API ini, di sini di bawah bagian line, kita membuat map dari node-nya itu, yaitu berupa item. Di sini ada primary key-nya, di sini ada matkul, tugas, dan tanggal. Nah, jangan lupa di bagian post ini kita tambahkan get data, agar setelah kita ngepost, datanya akan tampil. Nah, kira-kira seperti ini ya proses tampilannya. Pertama ini masih kosong bagian text inputnya. Anggap saja ini sebelumnya kosong ya, tapi sini sebagai contoh saja saya sudah tambahkan defaultnya. Lalu misalnya kita menambahkan data baru ini, dasar pemrograman mobile lab, laporan video materi, tanggalnya 19 Desember. Setelah kita tekan simpan, maka akan muncul data baru. Nah, yang text inputnya ini pun jadinya kosong karena sudah kita inputkan datanya. Oke, next di bagian update menggunakan metode put. Di sini ada membahas touchable opacity dan axios.put. Nah, touchable opacity ini bertujuan saat kita mengklik suatu item, nantinya isi dari data-datanya ini akan muncul di text inputnya. Nah, kita memerlukan select item. Pertama kita buat useState dulu. Di sini untuk button ini dia useState, nilai awalnya itu adalah simpan, karena kita ingin menyimpan data pastinya kan awal-awal itu. Lalu kita buat useState untuk select node mana yang ingin kita select. Lalu pada count select item itu berupa item yang tadi. Di sini select item node-nya berupa item, set matkulnya itu dari item yang value-nya itu adalah matkul. Begitu juga dengan tugas dan tanggal. Jangan lupa saat kita mengselect item, otomatis tombolnya itu berubah menjadi update. Nah, di sini pada button title-nya itu kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, awal-awal itu nilainya adalah simpan. Lalu di bagian node map-nya, pada on press-nya yang diselect adalah item berupa node. Oke. Di sini ada logic button-nya. Di sini jika button-nya adalah simpan, dia akan menjalankan axios post. Sedangkan jika button-nya itu update, dia akan menjalankan axios.put. Seperti ini. Saat misalnya saya mengklik yang dasar pemrograman mobile lab. Oh, yang seperti ini ya. Dasar pemrograman mobile maksudnya. Nah, di sini saya akan mengubah fake API plus CRUD React Native. Sedangkan awalnya itu fake API CRUD. Di sini ada tombol update. Setelah saya tekan update ini, maka datanya akan berubah menjadi fake API plus CRUD React Native. Dan yang button sebelumnya update berubah menjadi simpan. Seperti itu. Next, yang terakhir adalah delete. Itu metode delete menggunakan touchable opacity juga dan axios delete. Nah, yang touchable opacity-nya itu pada tombol X-nya ini. Jadi saat kita tekan tombol X, dia akan menjalankan function-nya. Nah, di sini pada metode delete kita membuat delete item axios.delete. Jangan lupa link fake API kita. Oh, di sini kita menggunakan backtick ya untuk JavaScript-nya, agar yang ini primary key dari item itu spesifik. Jadi node mana yang ingin kita hapus. Nah, jadi di sini adalah alert button-nya. Jika ditekan, maka akan muncul alert, yaitu peringatan Anda yakin akan menghapus node ini. Nanti ada opsi tidak dan ya. Jika iya, dia akan menjalankan delete item. Nah, mungkin di sini bisa saya tunjukkan program yang sudah saya buat. Nah, jangan lupa aktifkan dulu React Native-nya. Di sini sudah saya aktifkan dan juga jalankan emulatornya.
Lalu yang terakhir, aktifkan fake API-nya. Sudah saya aktifkan. JSON server, min-min-watch, db.json. Di sini kita sesuaikan saja nama filenya ya. Lalu dummy min-port 3004. Nah, di sini saya akan tunjukkan demo kan bagaimana program berjalan. Misalnya di sini saya ketikkan etika profesi, dan tugasnya catatan. Misalnya tanggal pengumpulannya adalah 20 Desember 2021. Oke, kita simpan. Nah, di sini datanya langsung bertambah ya, etika profesi catatan 20 Desember 2021. Misalnya kita klik nih. Nah, ini touchable opacity-nya ini. Di sini kita tambahkan catatan penyelesaian masalah. Kita update. Nah, tombolnya berubah jadi simpan lagi dan juga datanya langsung berubah. Nah, jika kita tekan yang X ini, nah muncul nih opsi yang kita hapus ya atau tidak. Jika tidak, nah dia tidak akan menghapus. Jika iya, nah langsung terhapus dan juga datanya berkurang. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.